Baik, kita mulai saja ya, Pak. Nggih, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Sukiman dari Ketua Cakra Pamungkas atau yakni Forum Dukuh Sesleman. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Ignatius Hardaningsih, MSI selaku narasumber. Yang terhormat, Bapak Ibu Dukuh Desa Binaan HDSS Sleman. Dan yang terhormat, Bapak Ibu peserta webinar series pada pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Meski harus dilakukan secara online, semoga kita semua tetap sehat selalu. Amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa, perwakilan dari HDSS Sleman FKKMK UGM, selaku pembawa acara dan moderator pada acara pagi hari ini. Acara ini merupakan acara webinar via YouTube dan Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Health and Demographic Surveillance System atau HDSS Sleman dan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atau FKKMK UGM. Webinar pada pagi hari ini bertujuan untuk saling berbagi ilmu kepada Bapak Ibu di Desa Binaan HDSS Sleman dengan mengusung tema budidaya ikan lele dan nila yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Ignatius Hardaningsih, MSI atau Bapak Gandung. Berikut saya bacakan susunan acaranya, nggih. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Sukiman, kemudian yang ketiga adalah materi, yang keempat adalah sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin, berdoa cukup. Langsung saja untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang diberikan oleh Bapak Sukiman dari Ketua Cakra Pamungkas Forum Dukuh Sesleman. Kepada Bapak Sukiman, waktu dan tempat kami persilahkan. Belum di-on-kan, Pak, suaranya, Pak. Sudah masuk, Bapak? Sampun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Gandung, yang kami hormati penyelenggara webinar pada hari ini, teman-teman Dukuh ataupun peserta yang lain yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Sampai dengan pagi ini kita dalam lingkungannya dinyatakan sehat, bisa hadir mengikuti acara webinar yang dilaksanakan oleh FK UGM melalui Mbak Anissa Ramadhani pada kesempatan ini. Suatu kehormatan bagi kami ketika hari ini saya diminta menyampaikan sambutan sekaligus Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman, Cokro Pamungkas, Condonging Karso Pangudi Mungguh Kasembatening Sedya, suatu paguyuban dukuh perangkat desa yang ada di Kabupaten Sleman yang anggota kita ada 1.212 dari 86 kelurahan, 17 kapanewon. Hari ini memang ada beberapa yang sudah saya share, tapi karena kami tidak tahu persis yang partisipannya harus berapa dari Mbak Nisa, tapi ini sudah kita share. Yang hari ini partisipasi di penyelenggaraan, monggo nanti Mbak Nisa yang kami serahkan ke panjenengan. Sekaligus kami berharap bahwa webinar hari ini mengenai budidaya lele, budidaya nila, ini berharap bermanfaat bagi kita semua.
karena saya juga sekalipun di rumah yang buat kolah ataupun kolam kecil-kecil, saya isi nila, saya ingin isi lele untuk kegiatan sehari-hari yang bisa kita konsumsi, bisa kita berdayakan untuk kebutuhan tertentu, sekaligus sebagai hobi, Bapak. Mungkin yang lain teman-teman sudah malah menjadi semacam kegiatan rutin merupakan pendapatan. Demikian, semoga hari ini mendapatkan hasil yang terbaik bagi kita semua dan selalu diberkahi sehat. Terima kasih, kembalikan ke Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukiman atas sambutannya. Nah, langsung saja mari kita masuki acara inti, yakni materi pelatihan budidaya ikan lele dan nila yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Ignatius Hardaningsih MSI atau sering dipanggil dengan Bapak Gandung. Beliau merupakan dosen Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah hasil penelitiannya ya Pak. Dari tahun 1993 sudah melakukan penelitian tentang ikan. Baik, beliau ini memiliki ahli dalam bidang budidaya ikan, terutama ikan gurami, ikan nila, ikan lele, dan ikan-ikan lainnya. Nah, langsung saja nggih, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Gandung, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, penuh semangat Bapak Ibu Duko, Mbak Anissa, karena Bapak Ibu Duko adalah tonggak terdepan akhirnya sekarang terkait dengan kondisi ini. Jadi tetap semangat Pak Duko, Bu Duko, supaya kita ya ngesui warga-warga itu ya kudu sabar dan lainnya dengan berbagai macamnya. Dan kalau warganya semangat ya lalu luwih kepenak lah, tapi kalau warganya banyak yang lukro lalu berat. Terima kasih atas waktunya. Ini baru masuk 14 ya. Yang daftar berapa Mbak Anissa? Yang daftar kemarin ada 20 Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi segera saja kita mulai, nanti tidak waktunya lewat. Ada yang di YouTube juga Pak. Ya, oke. Karena sayang kalau nggak teknologi ini tidak dimanfaat banyak orang gitu ya. Mbak Anissa bisa men-share yang lele dulu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak, Mas-mas, yang lele ini adalah dulu saya perjalanan panjang untuk membuat teknologi di daerah-daerah yang lahan kering, yang kekurangan air. Jadi ini saya buat daerah yang kurang air begitu ya. Jadi supaya daerah yang kurang air itu terjangkau teknologi dan bisa memproduksi ikan gitu ya, bisa memproduksi ikan sehingga konsumsi ikan bisa tercapai. Nah, saya kira program pemerintah tentang peningkatan konsumsi ikan adalah baik, tetapi kadang-kadang itu realisasinya yang sulit, realisasinya yang sulit. Maka saya mencoba, salah satu cara adalah mendekatkan teknologi ke masyarakat yang jarang berhubungan atau berelasi dengan ikan.
Nah, kalau di daerah-daerah yang sulit untuk budidaya ikan karena airnya terbatas, maka mereka akan kenal dengan ikan. Kenal, terus akhirnya berkembang di situ. Nah, cara meningkatkan konsumsi ikan dengan cara itu salah satunya. Kalau di daerah-daerah yang airnya banyak, wah itu nggak masalah. Yang masalah adalah yang airnya kurang atau yang lahan-lahan sempit. Sekarang banyak program lahan sempit. Saya kira itu awalan saya. Lalu saya ingin menyampaikan tentang cara budidaya ikan ini dengan cara yang konstruksi yang seperti ini, yang ngirit air gitu. Lanjut, Mbak. Jadi perlu dipahami dulu untuk lele. Untuk lele, ini lele dulu. Dulu untuk lele itu dikonsumsi itu mulai ukuran 125 gram per ekor. Jadi isi kira-kira 78 ya. 87 gitu. Nah, memang ini ada penurunan karena mahasiswa tidak segera ada. Belum nanti. Kalau pemerintah ambil keputusan mahasiswa datang ke Jogja, maka kebutuhannya melimpah sungguh. Nah, ini semuanya tergantung pemerintah, keputusan-keputusan terkait dengan COVID ini. Karena jelas protokol harus diikuti gitu ya. Nah, lalu waktu yang dibutuhkan dalam budidaya ikan, kok gambarnya nggak nganu ya. Pada 60 hari bagi benih yang ukuran 79. Dengan benih ukuran yang 79. Nah, itu lalu mampu hidup dalam air dengan kadar oksigen rendah. Ini lele. Dapat membudidayakan pada air yang tergenang. Nah, maka pilihan di air yang lahan sempit, airnya kurang, tidak melimpah, menggunakan teknologi ini. Nah, lele itu sama dengan nila. Lele sama dengan nila, hidupnya di semua kolom. Dari air bagian bawah, tengah sampai atas itu ada. Bisa hidup di situ. Beberapa ikan tidak. Memiliki kebiasaan pergerakan naik turun. Ini perlu dipahami. Sehingga waktu tebaran kecil sebetulnya, waktu awal ditebar benihnya tidak perlu airnya itu pada posisi maksimal. Nah, maka air dengan bertahap gitu ya, bertahap airnya. Ngisinya nanti ada, Mbak. Lanjut, Mbak. Nah, jadi terkait budidaya lele dapat dilakukan secara sederhana, ya suka-suka itu sekarang baru berkembang beberapa teknik yang hiburan gitu ya. Nah, lalu semi intensif, jadi padatannya sudah naik menggunakan, lalu intensif. Kalau intensif, mulai intensif ini sudah harus menggunakan pengelolaan air yang baik. Karena pada tebarnya tinggi, maka harus dikelola dengan baik airnya. Jadi kalau tidak mengelola air ya tidak akan berhasil kalau sudah posisi yang intensif. Super intensif, oke lah, tapi nggak usah ikut-ikut di situ karena itu nanti hanya harus sangat ketat. Lalu yang nomor 2, faktor yang dalam budidaya menyesuaikan dengan pada tebar diberikan. Jadi pada pelaksanaannya budidaya ikan itu khususnya lele di sini itu perlakuan kita pada air itu disesuaikan dengan kondisi pada tebar ikannya. Yang saya tawarkan ini adalah 300 ekor per meter kubik air. Nanti panennya dalam waktu 2 bulan bisa dapat kira-kira 30 kg ikan. Faktor-faktor tersebut seperti penambahan oksigen, itu yang intensif, bagaimana oksigennya ditambah, pengelolaan limbahnya, pakan dan pemberian pakannya itu sangat penting di situ. Nah, kemarin sudah kita jelaskan pada termin pertama, sesi pertama kemarin, bagaimana satu lingkungan itu dalam kolam itu digunakan untuk hidup ikan
dengan syarat-syarat tertentu, tetapi juga tempat membuang kotoran oleh ikan itu. Nah, ini menjadi apa namanya, menjadi tidak sinkron, tidak cocok. Itulah maka perlu dikelola, perlu diatur. Jadi yang gambar orang tangannya naik kemarin itu, yang sebelah kanan kalau kita lihat adalah tempat bagaimana ada kotoran yang harus kita kelola. Sementara tangan kiri, kalau dari posisi kita lihat, itu adalah syarat-syarat supaya ikan itu tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana mengklopkan dua hal tersebut yang bertolak belakang menjadi hal yang bagus gitu ya. Nah, itu jadi ada orang, saya tambahin satu lagi, ada orang mengatakan, oh lele kan bisa hidup di yang airnya kotor dan lainnya, oksigennya rendah. Iya, kalau lelenya sudah gede. Nah, masih kecil ya belum. Untungnya pada saat nebar, yaitu airnya masih segar. Maka lalu mengapa orang mengatakan bahwa lele itu bisa hidup di tempat yang oksigen rendah dan lainnya? Karena lele punya alat pernapasan tambahan yang namanya arboresen. Tetapi kalau sudah ukuran agak besar, kalau masih benih belum. Jadi waktu benih tetap harus dibuat kondisi yang bagus airnya itu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, lanjut. Sebentar ya Pak, ini lagi ada. Ya, nah, jadi itu, nah, ini perlu, apalagi ini terkait dengan kesehatan. Konsumsi ikan itu penting. Nah, yang konsumsi ikan itu penting. Sementara daerah tertentu itu ketersediaan pakannya itu ketersediaan ikan itu terbatas. Ini atau sering. Nah, jadi masyarakat yang daerah terbatas itu, yang airnya terbatas, itu perlu kita ke sana, atau daerah-daerah yang lahan sempit. Ini yang peningkatan produksi seperti itu. Lanjut, Mbak. Silahkan lanjut. Halo? Gimana? Halo? Oh, dari tempat saya ya? Dari kami, Pak. Gimana? Dari kami. Oh, dari situ? Oke. Nah, sekarang maka dengan sebelumnya. Jadi butuhkan teknologi yang tepat guna, yaitu saya mencoba membuat teknologi ini dengan central drain yang sudah beberapa kali saya sampaikan, resirkulasi dengan vertical filter saya lakukan ini gitu. Nah, lanjut. Nah, desain konstruksi ini dirancang agar bisa berjalan sesuai dengan kondisi. Ada central drain, vertical filter, central drain, resirkulasi. Jadi ada central drain, ada pembuangan yang di tengah, resirkulasi, air dikembalikan dengan vertical filter, filternya vertikal, supaya tempatnya aman, sempit, itu menggunakan air yang dibuang nanti sedikit, air yang dibuang. Oke, lanjut. Nah.
Ya, jadi di sini pembuangan air konteksnya adalah hanya memanfaatkan elevasi, perbedaan ketinggian. Jadi tidak menggunakan tenaga dan lain-lainnya untuk buang airnya atau dikurangi. Maka di dasar kolam harus dibuat miring ke tengah. Miring ke tengah, ya. Di titik tengah dibuat kubangan, central drain, ya. Dilengkapi dengan paralon untuk memudahkan pengaturan tinggi air kolam serta pembuangan kotoran air kolam. Nah, pembuangan kotoran yang mengendap sebaiknya dilakukan sebelum pemberian pakan. Nanti gambar-gambarnya di belakang ada. Pembuangan kotoran dilakukan setiap minggu sekali pada bulan pertama budidaya. Atau tergantung kepadatan ikan. Pada setiap hari, bisa setiap hari, 2 hari, 3 hari, tergantung kepadatan. Saat pembuangan kotoran, biasanya air kolam yang juga akan terbuang kira-kira 5-10 cm melalui central drain. Mulai pusat tengah itu, mulai di tengah kolam. Lalu air bersih dipompa, air yang bersih dipompa dan dialirkan ke kolam-kolam pemeliharaan. Dalam gambar nanti ada 4 kolam. Air kotor dikeluarkan dari kolam pemeliharaan melalui filter mekanik. Kemudian air yang sudah disaring akan dipompa kembali ke kolam pemeliharaan. Jadi masuknya dari kolam pemeliharaan ke kolam filter itu dengan gaya ngalir begitu saja. Tetapi untuk memasukkan air dari saringan ke kolam budidaya dengan dipompa dengan pompa yang kecil. Lanjut. Halo. Nah, di sini kemudian air sudah disaring akan dipompa kembali ke kolam pemeliharaan. Nah, ini contohnya. Jadi sebelumnya pelan, ayo. Nah, ini sudah saya praktekkan di daerah, ini Pak Dukuh juga, itu dukuhnya di Kemuning, Bunder, Patuk. Loh. Kemuning, ada apa? Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi ini saya lakukan di daerah Patuk, di Kemuning. Airnya sulit. Nah, ini kolam pemeliharaan, itu jumlahnya ada 4, bisa 4, bisa 6 sebetulnya, tergantung luas. Lokasinya saja, bisa 1, 2, 3. Ini kolamnya ada 1, 2, 3, 4. Terus yang sampingnya ini yang sebelah bawah ini adalah filternya. Kolam filter, kalau yang kolam budidaya ini 1 meter kubik, kalau kolam filter diameter setengah meter. Kalau ini diameternya 1 meter. Lanjut. Itu bisa 6 meter kubik air di sini. Bisa 6 meter kubik air. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke. Nah ini kelihatan konstruksinya bahwa di tengah central drain itu ada di tengah. Nanti saya jelaskan masing-masing ini.
Lanjut. Oke, diteruskan. Nah, ini kolam beton yang central drain tadi. Kolam untuk memelihara. Fotonya. Gambarnya. Gambar yang tadi. Nah, oke. Jadi, jangan diotomatis, di manual saja nanti. Nah, ini ada, yang saya pakai adalah 1 meter. Ini gambar-gambar teknik. Anak-anak yang bikin gambar teknik. Ini 1 meter kubik, lalu central drain itu ini yang ada kerucut di bawah ini. Apakah tanda penunjuk saya bisa dilihat ya? Tidak? Dari kami, Pak. Oh, ini tadi kerucut inilah yang paling bawah ini yang penting. Sehingga karena ini ada peralon kecil di tengah yang nutup, yang digunakan untuk water levelnya, ketinggian air, yang di luar ini adalah peralon yang besar yang dilubangi bagian bawah. Sehingga kotoran yang keluar adalah dari bawah. Ini volume kerucut ketemunya kira-kira 0,15 atau 150 liter volume kerucut. Volume kerucut itu sekian. Ya. Nah, lanjut. Itu gambarnya yang tempat pemeliharaan ikan. Nah, ini penjelasannya central drain dengan bentuk kolam silindris akan membawa kotoran memusat. Jika dialiri air dan mengumpul di kerucut dan memusat di dasar kerucut, sehingga begitu air dialirkan, maka kotoran akan terbawa keluar. Nah, kotoran-kotoran dari ikan itu terbawa keluar, salah satu. Maka perlu membuat sistem memasukkan air dalam kolam budidaya, masuk membentur dinding kolam sehingga air bergerak memutar. Itu ada gaya sentrifugal, itu membantu. Seandainya tidak, ya nggak apa-apa. Gerakan tersebut membuat adanya gaya sentrifugal yang membawa kotoran memusat di ujung kerucut. Kalau tidak, nggak apa-apa. Kalau nggak ada sistem yang poin kedua. Lanjut. Nah, ini jaringannya. Jaringan dari tadi ini setengah saringan, pompa ke sini gitu, masuk ke kolam-kolam, dari kolam ini keluar otomatis masuk ke sini. Sehingga posisi namanya saringan itu dasarnya di bawah dasar dari kolam budidaya. Dan permukaannya ada di sama antara kolam budidaya dengan kolam filter, sama permukaannya, tapi dasarnya lebih rendah yang filter. Ini bertujuan supaya tidak banyak menggunakan tenaga atau energi. Energi hanya dipakai untuk mendorong air dari filter, permukaan filter ini ke kolam-kolam pemeliharaan. Nah, jadi ini biaya rendah. Lanjut. Ini filternya. Jadi, air dari kolam tadi masuk ke dalam filter melalui ini, pangkal filter. Melalui pangkal filter bagian atas ini. Pangkal filter bagian atas ini, masuknya di sini. Pangkal masuk di pangkal kerucut, maaf.
yaitu pada poin setelah antara nomor 1 dan nomor 2. Antara nomor 1 dan nomor 2, itulah air buangan dari bak budidaya masuk di sini. Nah, karena bak budidaya airnya masuk di sini, air itu adalah sesuai ada hukum apa itu yang permukaan air pasti sama. Ya, permukaan air pasti sama. Sehingga air yang masuk dari bawah itu naik pasti. Akan menyesuaikan hal tersebut. Akan naik. Nah, saringan yang bawah ini yang nomor 1 endapan, air. Nomor 2 hijau. Nomor 3 batu kapur. Batu kapur yang keras tapi. Lalu nomor 4 arang kayu yang besar-besar, arang kayu. Nomor 5 spon. Nomor 6 air bersih. Airnya bersih di sini nih nomor 6. Nah, air yang masuk dari kolam-kolam tadi, dari masuknya di antara 2 dan 1, nomor 2 dan 1, maka air itu kan akan naik. Sehingga tertahan, sarah-sarah kotorannya tertahan oleh hijau. Naik lagi, air yang naik kena batu kapur yang tadinya asam menjadi menuju netral. Naik lagi, ketemu 4 arang kayu amoniak tersaring di sini. Nomor 5 spon, sehingga yang masih ada sarah-sarah yang halus disaring oleh spon. Sehingga yang di sini sudah bagus, sudah jernih, tidak keruh. Nah, berapa jumlah buang air? Yang dibuang airnya yang nomor 1 aja ini, yaitu sebanyak 13 liter. Kalau tadi dikerucut-kerucut kolam budidaya, itu ada 150 cc, liter. Tapi karena disaring sekarang, 150 ditalikan 4 menjadi 600 liter. Begitu dengan saringan, yang dibuang hanya 13 liter. Ini dibuang untuk tanaman-tanaman karena amoniaknya banyak, menjadi subur tanaman dengan ini. Lanjut. Nah, ini penjelasan saya tadi, jadi sudah masuk, ya sudah saya jelaskan. Nah, pergantian air pada poin ketiga dilakukan dengan membuang air yang terdapat di dalam kerucut. Yang terdapat di dalam kerucut. Nah, ini. Bak filter. Jadi hanya sedikit efisiensi air tadi. Nah, lanjut. Nah, di sini pembesaran nikel dengan central drain, recirculate with vertical filter, memberikan produk yang lebih. Penggunaan lahannya, penggunaan sumber daya airnya, tenaga kerjanya, menyediakan daya air, kondisi prima, dan lainnya. Nah, lebih memudahkan pemuda dan dapat meningkatkan nilai lahan. Karena sempit produksi. Jadi, satu bak bisa panen 30 kilo. Berarti kalau 4, 120 kilo. Nah, lanjut. Persiapan air, kalau dalam budidaya di sini, persiapan disiapkan, diisi sampai penuh sesuai level air. Jadi sebelum ditebar, tadi konstruksi. Tadi yang saya sampaikan adalah konstruksi tersebut, maksudnya seperti itu. Lalu dalam budidaya, kita nyiapkan air pasti. Nah, juga dapat diisi dengan kedalaman separuhnya aja dulu, karena masih benih. Diamkan selama 5 hari. Istilahnya Jawa, biar anyep dulu. Kolam yang diisi air adalah kolam yang dipakai, wah ini tulisannya salah tadi saya nambahin, dipakai untuk budidaya ikan.
Jadi yang dikasih yang 4 kolam atau 6 kolam tadi dulu aja. Yang pengendapan berikutnya. Untuk kolam pengendapan diisi air setelah budidaya berjalan 1 minggu. Nah, itu lanjut, itu persiapan air. Nah, penebaran benih. Benih yang ditebar dalam kolam-kolam budidaya ini sebaiknya ukuran 6-7 cm atau 7-9 cm. Jadi sudah gede, maka budidaya 60 hari. 60 hari budidayanya. Penebaran benih dilakukan pada sore hari, jangan pas siang hari. Dan lokasi kalau usahakan jangan tempat yang teduh banget. Jadi cari tempat yang mudah kena sinar matahari. Jadi budidaya ikan lele juga butuh sinar matahari. Pada tebar benih 300 ekor per bak. Per bak tadi atau per 1 meter kubik. 300 ekor. Target panen nanti adalah 30 kilo. Sebelum ditebar benih di antiseptik dulu. Yaitu dengan menggunakan garam krosok dengan dosis 50 gram per meter kubik. Jadi gini, buat 50 gram per meter kubik, tidak harus 1 kubik airnya, lalu setelah jadi, benih ditaruh di dalam sester halus atau kain halus, masukkan ke dalam air tadi garam. Masukkan celup saja, istilahnya maka benih hanya dicelupkan saja. Jangan lama-lama mati nanti. Celupkan, tarik, lalu baru ditebarkan ke kolam. Jadi hanya 1 celupan, masuk, angkat, sudah. Jangan lama-lama. Terus, lanjut. Pakan. Kalau budidaya lele, pakan yang diberikan adalah pakan pabrikan, khusus untuk lele. Karena kadar proteinnya minimal 30, kira-kira 30-31%. Pakan pertama dengan ukuran, jadi waktu setelah ditebar, pakan yang diberikan adalah yang ukuran 2 mm. 2 mili, yang kecil. Jadi kalau dalam kemasan biasanya mereknya apa untuk pakan lele, lalu main 2, bukan main sebenarnya, strip 2, strip 1. Strip 1 itu 1 mm, strip 2 itu 2 mm. Nah, kira-kira habis misalnya tadi 300 ekor, dengan harapan panen 30 kilo, maka kebutuhan pakan itu 30 kg. Nah, untuk pakan awal yang ukuran 2 mm itu hanya butuh sepertiganya, 10 kilo. 10 kilo, sepertiganya, setelah habis digunakan pakan dengan ukuran 3 cm. Ini bukan 3 cm, tapi 3 mm. 3 mm. Ya. Ini 3 mm ukuran. Pakan dengan ukuran 3 mm. Nanti tolong diperbaiki. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Jam berapa? Sesuaikan dengan jamnya. Mereka si ikan mau makan. Kebiasaannya beda-beda. Karena terkait dengan kondisi suhu air, karena ikan tadi poikiloterm. Pemberian pakan secukupnya, artinya apa? Pemberian pakan itu diberi pakan sampai ikan itu sudah tidak mau makan. Itu cara pemberian pakan pada ikan. Panen dilakukan setelah pakan habis 30 kilo untuk jumlah benih 300 ekor. Jadi FCR-nya menjadi nanti panennya 30 kilo juga. Sekilo isinya 8, 7, 8, 9, 10. Variasinya seperti itu. Nah, terus, saya kira itu
garis besar tentang budidaya lele. Apakah langsung diskusi di lele, Mbak? Lanjut. Langsung aja karena beda cerita nanti. Oh, kalau dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai lele dengan teknologi tepat guna, yakni central drain recirculasi dengan vertical filter. Monggo dari Zoom atau dari YouTube. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Bapak Ibu sekalian. Yeah. Di sini saya Lili dari Dukuh Jaten, Sendang Rejo, Minggir, Sleman. Weh, Sendang Rejo, okay. Untuk kolam ini, apakah sudah diterapkan di wilayah Sleman sini? Kalaupun ada, untuk bisa melihat langsung, bisa hubungi siapa, Bapak, Ibu, matur nuwun. Nggih. Pak Terima kasih di Sendang Rejo niku ler kecamatan apa nggih, Pak? Pak Duko. Kulo Sawetan kecamatan jauh, Bapak. Jadi sebelah timur Mangking. Oh, nggih. Timurnya Mangking Selokan niku nggih. Iya, betul, Bapak. Pak Duko, terima kasih. Saya sering dolan di sana kok. Sering dolan di daerah situ. Besane ya dari Jambon besan saya. Oh, nggih. Nah, jadi begini. Karena teknologi tadi adalah teknologi untuk daerah yang kering. Yang airnya sulit. Seperti tak taruh sekarang sudah di daerah Kemuning, Bunder, Patuk. Karena airnya nggak ada. Sehingga air itu digunakan sangat efisien sekali menggunakan itu. Nah, jadi sudah di Sleman saya tidak begitu banyak menggunakan karena Sleman banyak sumber air. Jadi yang di Kemuning itu sumber airnya PAM, saya menggunakan air PAM. Air yang, misalnya saya menanyakan pada masyarakat, berapa sehari menggunakan air untuk nyiram atau mandi? Ya, sekian ember. Udahlah, aku minta untuk 6 bulan itu sekian ember. Saya penuhi begitu. Sehingga saya efisienkan. Lalu setiap hari mengganti, boleh enggak saya minta setiap hari itu 3 ember? Boleh. 3 ember tadi lebih dari 13 liter yang harus digantikan. Nah, konsep ini yang saya gunakan. Jadi kalau membuang airnya itu untuk nyirami, tadi 3 ember, nah 3 ember atau 4 ember itu saya tambahkan di air yang tadi dibuang untuk nyirami tanaman. Jadi kalau nyirami tanaman, gunakan berapa, itulah yang saya masukkan ke air kolam, lalu dari air kolam lewat saringan, saya tampung, saya pakai untuk nyirami. Kalau mau lihat, di Sleman, di rumah saya, Pak Duko. Jadi di rumah saya ada, dan sekarang baru mengembangkan lele sudah berlalu, saya menggunakan gurame. Harapannya guramehnya panen 20 kilo lah per meter kubiknya. Per meter kubik 20-25. Di rumah saya ada di utara Stadion Meguwo atau Jogja B. Dan sekarang posisi ada guramehnya. Demikian Pak Dukuh, Pak Lili, matur nuwun. Sudah terjawab nih Pak Lili. Oke, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya. Iya, sama Pak. Monggo yang lainnya dari Zoom atau dari YouTube ada pertanyaan mengenai budidaya lele? Insya Allah besok Silakan Pak Lili. Halo Pak Lili. Halo, nggih. Nggih, Pak. Berpun. Pak Lili. Pak Haryadi. Ji, selamat
pagi, siang, menjelang siang, Mbak moderator. Oke, Pak. Sedikit yang kami tanyakan kepada Bapak narasumber yang kami hormati. Salam juga kepada Bapak Sukiman, Pak Cokro Pamungkas, Ketua Cokro Pamungkas, Pak Dukuh Sleman. Ini teman juga. Kalau Danarto saking Kelurahan Argomulyo, Pak Sukiman. Ini nyambi nyusun APBD, Pak Sukiman. Sinambi kesibukan yang full. Semua jalan Pak Dukuh sama ini. Ji, salam hormat selalu Pak Dukuh, Pak Ketua. Ji. Yang kami tanyakan Bapak narasumber, media kolam filternya itu apakah ada ukurannya dengan luasan dari kolam utamanya, Pak narasumber? Apakah ada ukuran tertentu agar airnya ini bisa netral atau kembali mempunyai kadar oksigen yang lebih tinggi atau parameter yang lainnya? Mungkin itu Pak, ukuran dari filter itu apakah ada ukuran tertentu dari luasan kolam yang sebagai kolam utamanya? Terima kasih Mbak Moderator. Pertanyaan kami demikian. Terima kasih Mas Pak Haryadi. Kita ini akhir tahun sibuk-sibuk semua. Saya juga bersibuk ria ini sebetulnya ini. Jadi ke sini ya anulah senang-senang kita, yang penting senang. Nah, begini, jadi untuk yang tadi filter itu kan setengah meter diameter, setengah meter. Lah itu yang sudah kami gunakan menggunakan 4 atau 6 bak ukuran 1 meter kubik. Dengan jumlah pada tebarnya 300 ekor per meter kubik, itu kami hanya mengalirkan air, tidak non-stop. Jadi mengalirkan air hanya pada waktu sore hari sebelum makan dan pagi hari sebelum makan. Jadi hanya 1 jam, 1 jam. Lalu kadang-kadang malam hari saya alirkan malam hari, karena malam hari pas air biasanya bar subuh itu oksigennya rendah, jadi penggunaan dari filter dan air dialirkan, kalau filter untuk menyaring kotoran-kotoran amoniak dan lainnya, lalu mengendap di kerucut tadi, diganti, di kerucutnya diambil airnya. Itu gangguan sinyal nggih. Bentar nggih Pak, baru kesulitan sinyal, gangguan sinyal. Halo. Nggih. Mohon maaf, izin bertanya lagi, apakah masih bisa Ibu, Bapak? Boleh Pak. Iya. Pak Gandungnya baru ini Pak, baru ada gangguan sinyal. Mungkin saya tuliskan dulu. Oh iya. Kebetulan saya itu baru membuat kolam dengan bis beton juga, tapi belum selesai. Dan rencana saya itu kolam lele itu
akan saya kasih makan dengan maggot. Karena maggot itu menurut saya sangat efektif, dan di sisi lain juga kita bisa memanfaatkan limbah sampah yang selama ini sangat mengganggu. Nah, apakah dari barangkali ini ada dinas terkait ataupun dari UGM itu ada pendampingan yang bisa membantu kami sehingga dalam kami menyiapkan budidaya maggot dan juga lele ini bisa lebih baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih Pak Lili ya. Ya, Bapak. Kebetulan saya penggerak, sudah setahun ini penggerak maggot karena prinsip berpikir kadang-kadang hidup itu nggak adil. Orang membuang sampah di tempat sampah organik di sana, lalu orang lain suruh membau itu, kita sendiri aman tidak membau, itu nggak adil rasa-rasanya hidup inilah. Saya menggerakkan untuk rumah tangga, tapi sulitnya nggak ketulungan, tapi nggak apa-apa menurut saya, yaitu bagaimana budidaya maggot dengan limbah rumah tangga. Nah, saya sendiri malah di rumah belum bikin, tapi begitu panen pelem, saya bikin sekarang maggot itu dengan media dengan ember tumpuknya itu. Dulu kami sudah bergerak ke beberapa daerah untuk ini, dan teman saya aktivis di bidang maggot itu. Nah, saya kira cocok itu Pak Dukuh. Jadi maggot itu dipakankan ke lele, ya, pakankan ke ayam pun pertumbuhannya nggak karuan besarnya. Maggot itu karena proteinnya sangat, dan itu kalau hanya rumah tangga satu ember itu bersih buangan organiknya, kan itu buangan organik yang penting seperti itu. Saya kira untuk lele dan lainnya kami di Sleman sangat sangat siap, teman-teman bidang perikanan Sleman, untuk mendukung tentang program-program perikanan. Dan saya sendiri adalah pendamping akademisnya bidang Sleman dan menemani di Bapeda Sleman juga. Monggo Pak Lili, kapan-kapan kita ketemu atau pas saya ngulon tak BA ke sana, tak mampir gitu ya. Siap. Saya dikasih nomornya nanti lewat Mbak Anissa. Oh, gitu ya. Maaf, barangkali bisa minta nomor HP. Oh, ya nanti kami kirimkan ya Pak melalui WA. Dikasih Mbak Anissa ya Mas Pak Dukuh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, besok saya bisa hampiri gitu ya. Tapi langsung saya dikasih. Siap Bapak, saya sudah. Siap. Tadi yang Pak Haryadi sampun terjawab. Napa dereng? Pak Haryadi? Mbak Anissa, sampun dengan ukuran 0,5 meter nggih kirang langkung dari Bapak narasumber tadi setiap kolam filternya. Ya. Sampun Mbak Anissa. Monggo ya, lain. Salam semuanya Bapak-bapak. Matur nuwun. Nah, selanjutnya langsung materi ke ikan nila nggih Pak. Bandung. Monggo. Ya. Monggo share screen-nya. Saya nyoba nge-share ya. Apa dari situ share-nya? Oke, silakan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, monggo nanti begini, prinsipnya apa yang saya ketahui sedikit banyak ini kita share, kita sebarkan, siapapun yang menggunakan menjadi lebih bermanfaat dan lebih berguna. Karena kesempatan itu ada, kita ada kesempatan, ada waktu, ada kesehatan, ada kemauan, maka ilmu-ilmu kita siapapun juga sedikit ilmu kalau kita sebarkan nanti bermanfaat. Baik, sekarang kita mencoba, mengapa saya mencoba memasukkan kincir? Karena sekarang kalau bisa itu usaha itu yang menjadi duit. Jadi nanti kalau Pak Dukuh itu anggotanya do jalan, do makmur kan ngurusi gampang. Makmur itu salah satunya ya pendapatannya kontinu rutin gitu, seperti itu.
Nah, ini tentang budidaya pembesaran nila secara intensif menggunakan kincir. Nah, lanjut. Ya, jadi nah, ini ikan nila. Ikan nila itu berbeda. Ini kita bicara berbeda dengan lele tadi. Ini topik ini bagus karena kontradiksi. Jadi nila itu, jadi tadi ya, itu konstruksi saya telan kering. Lele itu kalau 1 meter persegi itu bisa panen 30 kilo. Jadi kalau punya lahan 50 meter persegi untuk lele, panennya bisa 1,5 ton. 1,5 ton. Oh, itu ikan. Lalu kalau lele tadi oksigennya tidak perlu banyak, kalau sudah ukurannya besar, kalau nila wajib ini makin besar, bahkan karena tonasenya makin tambah, oksigennya harus tambah. Nah, caranya apa? Dengan menggunakan kincir air. Ini sudah lazim digunakan di tambak-tambak udang. Tuh, lanjut. Lanjut, monggo. Nah, karakter nila sama dengan lele, hidup di semua bidang kolom air, ya, semua kolom air itu ya. Jadi semua kolom air itu hidup di sana. Maka padat tebarnya bisa tinggi. Padat tebarnya bisa tinggi. Nah, lalu nomor 2 itu rakus, dia itu rakus makannya. Jadi lalu yang ketiga, pertumbuhannya cepat. Jika faktor yang terkait pakan dan kondisinya optimum. Jadi kalau kondisinya itu bagus, kondisi lingkungan bagus, pakannya cukup, bisa pertumbuhannya itu sangat cepat. Nah, sehingga kalau dalam padat tebar yang tinggi, membutuhkan oksigen yang tersedia itu cukup. Karena pernapasan nila itu murni dengan apa itu insang. Sementara tadi lele dengan tambahan pernapasan tambahan yang disebut arborescens. Ya. Gurame ada labirin. Sehingga air budidaya sebetulnya tidak sekeruh lele, tapi nggak jernih, tidak kental. Lele sampai kental masih bisa, tapi nggak lazim lah. Sebaiknya tidak begitu dalam budidaya. Lanjut. Lanjut, silakan dilanjutkan. Nah, kolam untuk budidaya nila itu bisa dengan permanen bisa, terpal bisa, plastik bisa, kolam tanah pun bisa. Sebetulnya bisa. Hanya bagaimana kalau kolam tanah itu harus daerah yang alirannya sangat cukup karena yang terbuang lewat bawah dasar tanah itu menjadi banyak. Yang perlu diperhatikan, kolam itu misalnya kolam nila yang ada di sebelumnya sebentar. Ya, nah, jadi sesudahnya. Nah, karena misalnya kolam nila 300 meter persegi, maka dia mampu menampung 300 ton. 300 ton.
Sehingga harus kuat pematangnya. Pematang harus kuat. Gitu ya. Nah, kalau kolam tanah terdapat limbah budidaya yang banyak. Ini kelihatan seperti ini kolam tanah. Dengan FCR, food konversi rasio budidaya nila itu 1,3. 1,3 artinya 1 kilogram nila membutuhkan 1,3 kilogram pakan. Maka kotorannya banyak sekali. Minimal hampir 60% dari pakan. Panen 1 ton berarti ada 600 kilogram kotoran. Sementara air itu harus bagus pada nila. Nah, buangan-buangan itu banyak mengandung amonia, yang membahayakan bagi kehidupan ikan. Maka perlu persiapan itu, perlu adanya pengolahan tanah sebelum digunakan. Maka model zaman dulu tetap diluku dulu, lalu tebari kapur untuk menetralisir, yang kedua untuk mematikan bibit penyakit, bakteri dan lainnya. Karena dengan adanya N yang tinggi adalah media bagus untuk tumbuhnya bakteri. Maka perlu pengolahan tanah sebelum digunakan. Pengapuran 100 gram per meter persegi untuk menetralkan pH tanah yang akan mempengaruhi pada pH air. Juga untuk mematikan bibit-bibit penyakit, bakteri, dan lainnya. Kalau secara tradisional begini, begitu sudah melihara 3 kali, tebari aja kacang. Tanam kacang-kacangan. Nah, maka kacang-kacangan itu akan memanfaatkan unsur N di situ. Nah, sehingga memang harus ada, tidak terus-menerus nila 3 kali budidaya, 1 kali melihara nila. Enggak apa-apa kalau seperti ini. Mau diambil kacangnya boleh, mau tidak, yang penting sudah tanamannya tumbuh, itu lalu dijual rendengnya juga boleh. Oke, lanjut. Air untuk budidaya. Nah, pengisian air dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu budidaya. Karena pada saat penebaran ke dalam air cukup 60 cm, enggak apa-apa. Dan belum butuh kincir di situ. Air ngalir saja cukup. Lalu air ditambah setiap 2 minggu sekali mencapai kedalaman 1 meter. Jadi ditambah 10 cm, 10 cm, 10 cm, atau langsung lihat kondisi ditambah 20 cm. Tapi kalau kaya air ya nggak apa-apa, langsung penuh. Kalau daerahnya memang kaya air, langsung penuh, nggak apa-apa. Nah, air untuk budidaya nila sebaiknya itu mengalir, karena ada dua manfaat, yaitu menambah oksigen dan membuang kotoran. Sehingga kalau menambah oksigen bukan hanya mengalirkan aja, memasukkan air dalam kolam, tetapi juga diatur supaya ada pancaran-pancaran air masuk yang itu akan menambah oksigen terlarut. Akan menambah oksigen terlarut. Ya, oke. Nah, terus, nah ini, kincir. Jadi kalau kincir itu prinsip jadi prinsip kincir, pengakincir itu 1 PK dengan luas sekian. Apa? 1 PK luas 300 sampai 400 meter. Letaknya kincir sepertiga dekat inlet. Supaya air oksigen air yang bersih itu dipancarkan ke daerah. Maka kalau 300 meter persegi ada kincir itu setengah PK tambah setengah PK. 2 kincir tempatnya berbeda, berdiagonal.
Nah, lalu kincir wajib dioperasikan di malam hari, karena malam hari kondisi oksigennya turun. Apalagi kalau sudah memasuki budidaya 1 bulan lah, itu harus sudah. Karena dengan oksigen yang cukup, makannya banyak, pertumbuhannya cepat. Kalau misalnya siang hari kondisinya baik, kondisinya cuacanya tidak terlalu panas, kasih kincirnya dihentikan untuk ngirit kincir. Tetapi kalau penggunaan kincir pakai listrik, harus siap-siap pakai genset. Jadi kalau listrik mati, air berhenti, udah itu pada tebar tinggi nggak bisa. Harus tetap menyiapkan genset untuk kincir, menghidupkan kincir. Dan kalau berapa orang, sebaiknya punya kincir cadangan. Supaya kalau kincirnya rusak, langsung bisa diganti. Gitu. Lanjut. Dilanjut. Nah, tentang benih. Benih, naikkan dikit. Benih yang digunakan ukuran 50 ekor per kilogram. Jadi kira-kira ukuran 20 gram. Benih yang digunakan. Istilah dalam perikanan gelondongan. Pada tebarnya 25 sampai 40 ekor per meter persegi. Ya, pada tebarnya. Sehingga untuk 300 meter persegi dapat ditebar 7.500 sampai 12.500 ekor. Atau sekitar 150 sampai 250 kg per kolam. Bahkan sekarang baru mencoba ada yang 300 kg per kolam. Atau 1 kg per meter persegi. Atau 50 ekor per meter persegi. Kok hilang? Ya, jadi pada budidaya nila itu, pada tebarnya itu cukup padat, ya, cukup padat. Nah, maka karena jumlahnya itu banyak, tadi ada 50 ekor per kilogram, atau kira-kira menjadi tadi 15.000, 12.500 ekor. Dan itu membutuhkan oksigen yang banyak. Per meternya ada 50 ekor. Karena per meter 1 kilo. Nah, pada budidaya nila, dengan jumlah pakan yang banyak, yang FCR 1,3, nanti untuk mencapai ukuran konsumsi, jadi ukuran konsumsi nila itu variasinya tinggi juga, yaitu ukuran yang dari 6 ekor, warungan-warungan itu 6 ekor, 7 ekor. Lalu ada yang seekor, ada yang 200 gram, 4. Bahkan yang isi 3. Yang dibakar adalah yang isi 3. Isi 4. Wah, ini kabur ini, nggak kelihatan. Nah, ini baru. Wah, ini harus siap sungguh. Kabur. Nah, terus dilakukan penebaran dilakukan pada jam 9 pagi atau sore hari setelah jam 15.
sore hari setelah jam 3. Itu pas kondisi tidak panas sekali gitu ya. Lanjut. Pakan dan perawatan, pakan yang diberikan berupa pakan pabrikan harus. Kalau sudah intensif harus yang pabrikan. Kalau tadi lele dengan maggot itu berbeda ceritanya. Maggot itu kalau memang mampu ya untuk substitusi bagus. Pemberian pakan itu yang proteinnya tidak setinggi lele, cukup 27% ada khusus untuk pakan nila. Pemberian pakan bisa gini, 5% dari biomasa dengan interval 6 jam atau sehari 2 kali. Sehari 2 kali seperti pakan lele enggak masalah, pagi dan siang, sore, pagi dan sore. Minimal intervalnya 6 jam. Intervalnya 6 jam. Ya. Frekuensi pemberian makan bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tetapi kalau kita normal 2 kali saja. 2 kali cukup. Kalau ngejar produksi baru. Nah, gini faktor yang penting dalam pemberian pakan yaitu ditebar merata. Ada 15.000 ekor, ada 12.000 ekor, ada 10.000 ekor. Itu harus ditebar merata. Maka kalau dalam praktikum anak-anak itu berapa isi per onnya, per gramnya itu isi berapa? Isi butirannya. Sehingga ikan harus mengkonsumsi berapa, harus merata konsumsinya. Itu menjadi pertimbangan. Nah, pemberian vitamin untuk perawatan dilakukan 1 sampai 2 kali seminggu. Ya, 1 kali seminggu itu sudah bagus pemberian vitamin. Karena untuk daya tahan, ya seperti kita sekarang, ini konsumsi vitamin C sama vitamin E, itu jadi untuk daya tahan, sehingga metabolisme juga berjalan baik. Juga dengan probiotik, baik yang dicampur pakan maupun yang di air. Probiotik ada 2. Tapi karena ngalir yang di air itu nanti terbawa. Maka probiotik juga baik dilakukan pada yang dikasih pakan, dicampur dengan pakan. Itu untuk ketahanan si ikan. Pengendalian apapun juga budidaya ikan tidak bisa bicara tentang wah ikan saya kena penyakit obatnya bagaimana gitu. Ya seperti sekarang pandemik ini bukan mengobati penyakit, tetapi preventif. Tadi ada cuci tangan di mana-mana, bawa semprotan. Kalau saya bawa apa ini yang untuk disedot hidung sehingga segar. Jadi preventif. Preventif itu harus dilakukan dalam budidaya ikan. Tidak mengobati penyakit, tidak. Nah, lalu pengendalian penyakit yaitu identifikasi jenis penyakit dan lainnya. Kalau bisa menggunakan vaksin. Jadi bibit penggunaan vaksin itu selisih Rp1 kalau nggak keliru, kalau Rp2. Yaitu supaya punya daya tahan terhadap penyakit yang banyak muncul pada jenis ikan tertentu. Berbeda-beda antara lele dengan nila dengan gurami. Lanjut. Nah, panen. Jadi ini foto di daerah utara, itu di daerah Karang. Siapa tahu ada Pak Dukuh Karang di sini. Adanya itu Pak RT salah satunya Pak RT di Dukuh Karang. Saya sering di Dukuh Karang. Panen dapat dilakukan 2 atau 3 kali seleksi sesuai dengan ukuran yang mau, pasarnya berapa. Nah, maka posisi panennya ini air masuk yang tempat nampung air itu di daerah air masuk. Air keluarnya sebelah bawah sini. Supaya apa? Supaya ikan tidak teracuni. Sehingga kena air terus. Gitu.
Seleksi ini dilakukan secara manual masih, karena ini ada kira-kira 2 ton lebih dengan waring. Nah itu enak kalau saya datang ke sana terus pulang bawa sekilo, 2 kilo di sub enak. Dipilih ukuran yang besar yang sudah sesuai dengan ukuran. Ikan dengan ukuran kecil dikembalikan lagi ke kolam. Nggak masalah ini. Yang bagus sebetulnya panen sekali jadi, itu untungnya lebih besar. Karena tingkat keseragaman tinggi. Nah, ikan-ikan yang belum sesuai ukuran, dibudidayakan 2-3 minggu lagi, sudah beres. Sehingga pembudidaya nggak masalah. 2 minggu saja sudah langsung dipanen. Gitu. Lanjut. Nah, ini setelah panen analisanya begini, analisa usahanya. Ini 3 orang. Ini sudah tahun kemarin ini. Ini budidaya tahun kemarin. 19 mungkin awal ini. Kolam luasnya sama, hampir sama di sana. Lama budidayanya berbeda. Ada 80 hari, 90 hari, 85 hari. Benih yang satu itu 200 kg ini sama semua. Ini pengeluaran listriknya habis sekian. Pakannya yang pertama habis 57 sak atau 1,7 ton, yang kedua 65 sak atau 1,9 ton lebih, lalu yang satu 56 sak 1,6. Panennya di bawah bisa dilihat itu. Ini data real dari Karang, Dukuh Karang. Pedukuhan ya. Itu panennya pakannya habis 171, panennya 135. Yang satu pakannya habis 1,95, panennya 1,70. Dan yang satunya pakan habis 1,68, panennya 1,4. Nah, dari ini semua FCR itu artinya food conversion ratio, jumlah pakan yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg daging ikan. Yang kelompok pertama, untuk 1 kg daging ikan butuh 1,45 kg pakan. Yang kelompok 2, untuk 1 kg daging ikan membutuhkan 1,3 kg pakan. Untuk yang kelompok 3, membutuhkan 1,37 kg pakan untuk produksi 1 kg daging ikan nila. Nah, dari tempat yang hampir sama, FCR-nya beda-beda. Artinya apa? Bagaimana cara memberi pakan, bagaimana meratanya, dan lainnya, ini berpengaruh. Ketelatenan itu berpengaruh. Semua ikan mengkonsumsi pakan semuanya, ini berpengaruh. Karena FCR itu nanti kalau makin kecil, makin bagus. Karena jumlah pakan yang dibutuhkan cuma sedikit. Gitu. Hanya lebih sedikit dibandingkan kalau yang misalnya itu 145. Selisihnya itu sampai 0, silahkan bawah sini 0,1 0,145 ya, selisihnya 0,145. Nah, 0,145. Oh, cuma sedikit, tidak. Kalau 0,1 selisihnya 1 ton butuh 1,3 ton, itu paling tidak 130 kilo sendiri pakannya, selisihnya. 130 kilo berarti 1,3 juta rupiah. Nah, selisihnya sudah banyak. Lanjut. Ya, saya tak sambil minum. Ini ada yang suruh beliin tadi saya di kampus. Nah, ini yang tadi itu analisa ekonominya. Kampus saya WFH ini sama, tapi saya di kampus ini. Maka ada gambar wayang.
Werkudara di belakang saya. Nah, tadi benihnya itu sama harganya. Ya, listrik hampir sama. Pakan berbeda, gitu. Pakannya berbeda, ada 15 juta, ada 17 juta, ada 15 juta. Benih tadi 5 jutaan. Jumlahnya itu ada yang 21 juta, 24 juta, 21 juta. Jadi dalam budidaya ikan, masalah pakan itu yang intensif itu 70%, ini sudah saya hitung, 70%. Sehingga nggak bisa main-main dengan budidaya kalau sudah bisnis seperti ini. Nah, jual panen itu ada yang 33,9, 42, lalu 35. Untungnya bisa dilihat, dalam 3 bulan, untungnya itu 12 juta, 17 juta, 14 juta. 300 meter persegi kira-kira 3 bulan. Sehingga persentase untung adalah 57, 72, 65. Kira-kira per bulan, itu kira-kira 20% per bulan keuntungannya. Keuntungannya 20% per bulan. Nah, jadi itu dalam bisnis atau wirausaha bidang perikanan, itu kalau intensif harus serius karena kematian ikan pada mendekati panen itu waduh musibah itu. Kematian ikan itu ada 2 budidaya ikan. Pada saat tebar karena penyesuaian benih dengan lingkungan dan kualitas benih, tapi juga ada kira-kira 2 minggu sebelum panen, 3 minggu. Nah, di situ karena terjadi manajemen air yang belum sempurna, yang tidak baik. Itu kerugiannya tinggi kalau kematian di belakang. Itu. Nah, saya kira itu lanjut. Kira sudah ini setelah ini. Pak Anissa? Sudah selesai, Pak. Oke, saya kira itu. Jadi ini pola budidaya yang beda sekali antara lele dengan nila, sangat beda. Sehingga kita harus mensikapi dengan cara yang berbeda, saya kira. Ini monggo saya persilahkan. Ya. Terima kasih Bapak Bandung atas materinya mengenai ikan lele dan ikan nila. Nah, selanjutnya ini diskusi dan tanya jawab mengenai budidaya nila intensif dengan kincir angin. Monggo dari Zoom atau dari YouTube boleh mengajukan pertanyaan, silakan. Dari Dusun Teplo mungkin. Belum ada, nggih. Ini kemarin ada pertanyaan Pak dari grup WhatsApp-nya Dusun Teplo. Ini dari Bapak Haji. Yang pernah kami alami untuk budidaya bibit nila saat musim hujan seperti adanya jamur dan bakteri. Apakah ini akibat pengaruh musim, jenis ikan, air, atau apa? Dan mohon solusinya. Terima kasih. Gini, jadi kalau budidaya ikan, betul. Jadi air itu harus bersih, ya. Harus bersih, ya. Jadi ada, bibit ini, usaha bibit. Ya, bibit nila. Bukan, ada 2 ya. Jadi bibit nila yang ditebar, atau usaha produksi benih. Gitu. Ini menjadi berbeda. Jadi ada usaha pembenihan nila. Wah, ini pembenihan nila itu top kalau bisa usaha itu. Jual larva. Gitu. Ya memang betul. Jadi sumber air menjadi penting. Sumber air dalam budidaya nila itu penting, sumber airnya. Jadi memang harus ada
kita harus yakin daerah itu tidak banyak memunculkan jamur gitu ya. Nah, kalau jamur itu, kalau suhunya makin turun, jamurnya itu turun. Maaf, kalau suhunya turun, jamur itu muncul. Pada musim tertentu, jamur itu banyak, yaitu antara mau masuknya berdiding. Sebetulnya musim hujan ini tidak. Musim begini tidak banyak jamur, tidak banyak jamur. Nah, telur pada mati itu bukan karena itu, karena kedinginan. Mati. Nah, gitu. Jadi karena perubahan, bukan kedinginan, perubahan suhu, begitu hujan itu perubahan suhu yang mendadak. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Perubahan suhu yang mendadak. Maka hatchery, ini lepas dari materi ini, hatchery atau pembenihan ikan itu, yang bagus itu indoor. Di dalam ruangan. Jadi semua terkendali. Kalau bisa punya lahan pembenihan lele yang indoor atau nila, sudah itu. Lahannya memang luas, tapi ATM itu. Pembenihan lele itu satu produksi 200-300 meter persegi itu dalam 1 bulan bisa memproduksi kira-kira 1 jutaan. Sampai 1,7 juta benih. Harga benih itu Rp10. Jadi kira-kira 17 juta. Biaya produksinya paling-paling hanya 3 juta, 4 juta. Sehingga pendapatan untuk hatchery pembenihan nila dalam waktu 1 bulan itu bisa kepegang angka 12-an. Nah, kalau musibah yang benar, maka baiknya itu adalah ada yang namanya perlakuan preventif. Misalnya induk vaksin, yaitu kalau nila dikasih streptokokus, gratis itu dari provinsi ada, dari petugas provinsi ada itu boleh gratis seperti itu. Bahkan senang kita orang-orang menggunakan vaksin itu supaya nggak kena dari vaksin. Lalu airnya ya di treatment airnya sebelum itu. Jadi prinsip pada ikan tidak mengobati, yaitu preventif persiapan. Gitu. Saya kira itu, Mbak. Ya, Pak. Selanjutnya ini dari Bapak Badrun. Nah, saya biasanya budidaya bibit ikan sampai gelondongan, terus saya jual. Pertanyaannya, biasanya kalau sudah umur sekitar 2,5 bulan, kok ikan pada mati? Rata-rata 5-10, bahkan bisa lebih tiap harinya. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi tadi yang seperti saya jelaskan, kematian di akhir mendekati budidaya selesai, ikan gede-gede. Jadi ikan terbar gelondongan gitu ya, terbar gelondongan itu lalu waktu itu kapasitas masih cukup, namanya daya dukung lahan. Nah, makin besar maka kotoran makin banyak, daya dukung lahan makin terkurangi daya dukung lahannya. Nah di situ maka muncullah yang amoniak dan lainnya. Amoniak itu media bagus dengan bakteri. Caranya yaitu gunakan probiotik atau dengan sistem agak berat sih membuat sistem membuang kotoran nila karena luasnya 300 meter persegi. Maka saya membuat konstruksi baru seperti itu untuk konstruksi yang bagus. Nah, caranya menggunakan probiotik supaya amoniaknya terkurangi. Amoniak terkurangi di situ. Jadi amoniaknya terkurangi, kalau amoniak terkurangi ya sudah nanti bisa tertangani hal itu. Jadi musibah sebelum panen itu terjadi karena amoniak. Okay. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini dari Zoom, Pak Suryadi. Pak Suryadi. Belum. Monggo dari Zoom ada Pak Badrun, ada Pak Hadi Suprayitno, Pak Haryadi, Pak Mail, Suryadi, Muna, belum ada.
Saya lanjutkan dari yang WhatsApp kemarin ya Pak. Ya. Dari Pak Mail. Ini apakah pakan yang dibibis probiotik bisa mempercepat pertumbuhan ikan? Jika iya, berapa takaran optimal probiotik yang dibibiskan di pakan dan dipercikkan di kolam? Bila takaran berlebihan, apa dampaknya terhadap ikan atau kolam? Jadi begini, probiotik yang digunakan untuk pakan itu biasanya bakterinya bakteri yang digunakan itu Lactobacillus. Dan probiotik yang digunakan pakan biasanya menggunakan juga yang namanya ada yeast. Nah, di situ yeast ataupun ragi itu akan memfermentasi karbohidrat yang ada di dalam pakan. Nah, karena sudah difermentasi, maka akan terbentuklah energi yang siap. Koyot ketela difermentasi jadi tape, sehingga cepat dimanfaatkan. Maka energi untuk aktivitasnya digunakan cukup baik, lalu tersedia di situ, sehingga protein tidak terkurangi di situ. Nah, maka kalau dengan difermentasi probiotik dalam pakan, efisiensi dalam penyerapannya lebih tinggi. Beda dengan lalu kalau yang digunakan di air itu jenis bakterinya beda. Bakteri yang digunakan pada probiotik yang di air adalah yang memanfaatkan unsur N. Maka bakterinya Nitrococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter dan lainnya. Itu jadi itu berbeda. Saya kira itu. Sehingga kalau menggunakan probiotik di air hanya pada air kolam nila kan airnya ngalir, sehingga cara menggunakannya ini yang harus sungguh-sungguh tepat. Oke, saya kira itu. Kalau tadi ada, kalau takarannya berlebihan gitu ada dampaknya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu karena bakterinya non-patogen. Baik Pak, selanjutnya ada yang dari Zoom? Oke, kalau sudah. Pak Suryadi, jadi bertanya atau tidak? Selanjutnya, bentar Pak. Ini Pak, dari Pak Badrun lagi. Betulkah kalau saya memberi pakan ikan terlalu banyak, ikannya mudah mati? Ya, tapi gini, terlalu banyak itu kan ada dikonsumsi sama tidak. Jadi sebetulnya kalau terlalu banyak mudah mati, kalau dia ikannya sehat tidak. Ikan itu akan berhenti makan setelah kenyang. Ikan itu, jadi pasti berhenti. Maka tidak dimakan. Kalau tidak makan, maka pengeracunan di air itu tinggi. Nah, itu yang membuat meracuni air, sehingga airnya menjadi kualitasnya rusak. Kalau air kualitasnya rusak, mematikan ikan. Itu, Mbak. Berarti tidak boleh berlebihan ya Pak untuk memberikan makanan ke ikan ini ya? Ya, tidak boleh. Dogma adalah dogma makan, yaitu berhenti memberikan pakan sebelum dia kenyang. Karena kita yang ngatur. Begitu sudah tidak dimakan sedikit, sudah selesai. Berhenti makan sebelum kenyang. Betul. Nah, selanjutnya Pak. Mana tadi? Nah, dari Bapak Kawit, untuk ikan nila, baik pembibitan maupun konsumsi, ukuran air yang baik untuk kedalaman air dari dasar kolam itu berapa sentimeter? Berbeda antara konsumsi dengan pembenihan. Kalau konsumsi, saya kira 8 gini. Sebaiknya kalau yang konsumsi, yang pembenihan itu ada yang sempurna, yaitu ada yang dalam, ada yang 1 meter, ada yang 60. Mengapa demikian? 60 cm. Karena air sinar sampai dasar kolam. Ikan nila itu naik kawin kan membuat sarang di dasar kolam, buat cekungan-cekungan. Sehingga kalau dari dasar itu kena sinarnya bagus di tengah sawah, sinar bagus, maka kesehatan telur itu menjadi terjamin.
kesehatan telurnya. Kalau pembesaran makin 1 meter atau berapa bagus karena ruangannya itu cukup daya dukung lahannya menjadi banyak. Berarti kalau yang saya simpulkan ya Pak, yang pembibitan itu harus ada sinar. Jadi tidak boleh terlalu dalam ya Pak. Antara 1 ada yang meter, dalam, ada yang pendek. 1 meter sampai 60 cm. Kalau yang konsumsi tadi harus boleh dalam, yang penting dalam. Supaya Nah, ini ya Pak, daya dukung ya, lahannya bisa carrying capacity-nya besar. baik. Ya. Kiranya sudah, mungkin ada lagi yang dari YouTube atau dari Zoom? Bentar. Oh, sepertinya cukup nggak Pak? Saya kira cukup. Nanti bisa lain waktu lagi. Baik. Baik, sampun nggih. Sebentar. Untuk Bapak Dukuh tak sedikit. Bapak Dukuh kalau ngersake misalnya ada kempalan tentang perikanan, monggo Pak Dukuh ngundang saya, nggak apa-apa Pak Dukuh, nggak usah khawatir Pak Dukuh. Nah, saya siap Pak Dukuh untuk diundang karena saya sudah keliling di Sleman kok Pak Dukuh. Gitu. Saya siap. Monggo Pak Dukuh semuanya saya sampaikan ini. Dengan senang hati saya hadir. Monggo Pak Nisa. Baik, nanti kami akan membagikan nomornya Pak Gandung nggih. Baik, kami sudah ini ya Pak. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Gandung yang sudah memberikan materi serta para peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir acara. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal budidaya perikanan. Karena tadi kita awali dengan berdoa, mari kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin, berdoa cukup. Saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih untuk semuanya. Pak Gandung. Tetap semangat, mari. Terima kasih Pak Lili, terima kasih Pak Badrus, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Gandung. Terima kasih. Untuk nomor Bapak Gandung sudah saya chat di kolom komentar nggih. Siapa? Terima kasih nggih Pak Bu atas waktunya. Saya izin untuk mengakhiri Zoom meeting-nya nggih. Terima kasih.